Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dulu kita membaca doa. Doanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, doa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anakku sekalian. Jangan ribut ya. Muti, Audia, Zulkifli, Nurhidayah. Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Nah, baik anak-anakku sekalian, pada pelajaran kali ini kita belajar tentang pelajaran IPA, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada kelas 5, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, saya akan menjelaskan apa itu pernapasan. Pernafasan adalah proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Adapun sistem pernapasan pada manusia, yang pertama adalah hidung. Di sini ada gambarnya. Yang kedua adalah laring atau pangkal tenggorokan. Yang ketiga adalah trakea atau batang tenggorokan. Yang keempat adalah bronkus atau cabang batang tenggorokan. Yang kelima bronchioles atau anak cabang tenggorokan, dan yang keenam adalah paru-paru. Nah, di sini ada gambar paru-paru. Selanjutnya, pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal Kakak Husan. Kakak Husan mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, Kakak Husan akan merasa kesulitan dalam bernapas. Kakak Husan biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, Kakak Husan akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Nah, di sini ada gambar bronkus normal dan juga bronkus sakit. Nah, di sini gambar bronkus normal terlihat seperti terbuka, sedangkan bronkus sakit terlihat seperti tersumbat. Terus adapun pencetus alergi, misalnya pencetus ini biasa juga disebut dengan penyebab alergi. Nah, yang pertama adalah udara dingin, yang kedua rambut, yang ketiga bulu, yang keempat kotoran, kelima debu, keenam tekanan psikologis. Adapun gejala awal penyakit asma berupa batuk terutama pada malam hari. Yang kedua, sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika orang lain mengembuskan napasnya. 4. Rasa berat di dada. Dan yang terakhir adalah dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien yang berpenyakit asma
dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Adapun gejala berat asma yang meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersenggal-senggal, sianosis atau kulit keburuang yang dimulai dari sekitaran mulut. 5. Sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang terakhir adalah kesadaran seseorang menurun. Nah, di sini kalian diminta untuk mendiskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangku kalian. Nomor 1. Apa penyebab penyakit asma? Yang kedua, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Yang ketiga, apa gejala awal penyakit asma? Yang keempat, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Yang kelima, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Yang keenam, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Yang ketujuh, adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Nah, kita akan menjawab soal-soal tadi. Ya, nomor 1. Apa penyebab penyakit asma? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Adapun pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Yang kedua, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Yang terjadi ialah penyumbatan saluran pernapasan sehingga akan mengalami kesulitan dalam bernapas. Ketiga, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Gejala berat di sini adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Kondisi pasien bisa meninggal dunia jika tidak ditangani secara benar oleh tenaga medis. Keempat, apa gejala awal penyakit asma? Yang pertama, batuk terutama pada malam hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika seseorang mengembuskan napasnya. Rasa berat di dada. Yang terakhir adalah dahak sulit keluar. Nomor 5. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Karena pada pasien gejala berat dapat mengancam jiwa, mengancam nyawa, dan bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia. Yang keenam, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Nomor 7. Adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Nah, pertanyaan pada nomor 7 ini itu sesuai dengan kondisi siswa masing-masing. Jika ada, bisa dituliskan, dan jika ada, ya, tidak perlu dituliskan. Nah, kamu telah mengetahui salah satu penyakit asma yang berhubungan dengan organ pernapasan. Carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan, misalnya influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia.
Carilah informasi mengenai penyebab, gejala, dan pengobatannya. Hal ini dilakukan secara berkelompok, di mana pada tiap kelompok beranggotakan 5-6 anak. Kemudian tuliskan informasi yang kalian peroleh dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Nah, setelah hasil kegiatan ini selesai, kalian akan mempresentasikannya pada pembelajaran kelima. Nah, di sini ada contoh bagan penyakit organ pernapasan manusia, yaitu ada 4. Yang pertama, asma, di mana gejalanya adalah batuk, sesak napas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah bronkitis. Kalian cari gejalanya lalu tuliskan di dalam sini. Kemudian pneumonia, dan yang terakhir adalah influenza. Selanjutnya adalah Kakak Husan mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain dan mengajak Edo ke rumahnya, di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husen dahulu adalah seorang penari. Nah, ini adalah beberapa contoh properti tari berupa topeng. Nah, banyak tarian yang ditarikan menggunakan properti. Salah satunya jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai dengan namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Selanjutnya, nah di bawah ini ada gambar yang menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Sesuai dengan tariannya, dia menggunakan properti tari topeng. Karena penari pada gambar tersebut sedang menarikan tari klono topeng. Adakah tari lain yang menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti. Di sini ada 2 gambar, di mana di sebelah kiri ada tari piring menggunakan properti sesuai dengan namanya, berarti menggunakan piring. Nah, kita akan mendiskusikan sama-sama keempat soal berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud properti tari? Kedua, benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Yang ketiga, apa dasar suatu benda digunakan sebagai properti tari? Dan yang terakhir, apa fungsi properti tari? Kita akan menjawab bersama-sama keempat soal berikut. Nah, apa yang dimaksud dengan properti tari? Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tarian. Yang kedua, benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari diantaranya selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. Yang ketiga, apa dasar suatu benda yang digunakan sebagai properti tari? Suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari. Dan nomor terakhir adalah, apa fungsi properti tari?
Properti tari berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, itulah pelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami pelajaran tadi ya. Baik, Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Ya, Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.